Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami grup 1. Saya Shanada Fauzi Anissa. Saya Khuratul Aini. Kami dari kelas 722, mata kuliah Ilmu Budaya Dasar, Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Hari ini kami berada di sini dalam rangka menyelesaikan laporan proyek akhir semester. Proyek yang kami lakukan adalah proyek kemanusiaan berupa sebuah kegiatan dengan tema kegiatan kemanusiaan sebagai solusi masalah berhubungan dengan kebudayaan. Dan judul dari kegiatan kami yaitu Peduli Hewan Jalanan Demi Identitas Kemanusiaan. Lalu, bagaimana sih asal-muasal dari proyek kami ini? Apa yang melatar belakangi kami untuk memilih dan melaksanakan proyek ini? Bagaimana pelaksanaannya? Dan tentunya seperti apa hasil dari pelaksanaan proyek ini? Akan kami jelaskan satu persatu. Pertama yaitu mengenai latar belakang proyek ini. Jadi kami tegaskan kembali bahwa proyek ini adalah sebuah kegiatan kemanusiaan sebagai solusi masalah berhubungan dengan kebudayaan. Jadi di sini kita perlu menggarisbawahi kalau yang menjadi topik pembicaraan kita adalah kemanusiaan dan kebudayaan. Kemanusiaan sendiri artinya konsep yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan tindakan yang menunjukkan perhatian, empati, dan rasa hormat terhadap manusia. Dan cara kita menunjukkan kemanusiaan kita yaitu salah satunya dengan melaksanakan proyek kemanusiaan berupa program atau kegiatan yang bisa membantu atau memberikan bantuan kepada manusia lainnya, terutama yang sedang menghadapi krisis atau penderitaan. Namun, meskipun istilah kemanusiaan merujuk kepada upaya untuk membantu manusia, ada juga upaya serupa yang fokus dalam membantu atau memberikan bantuan pada hewan, yang sering disebut sebagai kemanusiaan terhadap hewan. Yang kedua yaitu kebudayaan. Budaya adalah perilaku, kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat yang diwariskan turun-temurun. Budaya itu ada yang baik dan ada yang buruk. Untuk Indonesia sendiri, budaya merupakan sebuah kekayaan karena jumlahnya, keunikan dan ciri khasnya, dan keberagamannya. Namun, tidak semua dari budaya di Indonesia itu bisa dipastikan baik. Terkadang, kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat bisa membentuk sebuah kebudayaan buruk. Salah satunya adalah sifat atau sikap masyarakat Indonesia menelantarkan, menyiksa, dan memperlakukan buruk hewan-hewan jalanan, contohnya kucing dan anjing. Salah satu kasusnya yaitu banyak sekali kucing-kucing tak terurus yang hidup di pasar. Penyebab kucing-kucing itu hidup di sana adalah karena mereka tidak punya majikan yang merawat. Ironisnya, kebanyakan dari mereka adalah bekas kucing rumahan atau peliharaan yang pernah dirawat, namun kemudian ditelantarkan. Alasan kucing-kucing itu ditelantarkan beragam-ragam, seperti majikan mereka yang tidak sanggup membiayai kebutuhan peliharaannya lagi, atau tidak sanggup mengurus kotoran dan perawatan peliharaan mereka, dikarenakan majikan mereka sudah tidak sayang lagi, atau mungkin peliharaan mereka atau kucing-kucing itu berkembang biak. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan para pemilik dari kucing-kucing ini tega menelantarkan mereka tanpa rasa iba dan memikirkan bagaimana kehidupan kucing-kucing ini ke depannya. Serta banyak lagi kebiasaan buruk masyarakat terhadap hewan jalanan yang tidak hanya kucing, dengan berbagai faktor dan alasan untuk menelantarkan, menyiksa, dan berperilaku kasar terhadap hewan jalanan. Dan hal ini sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sehingga membentuk sebuah kebudayaan yang buruk, yang tidak mencerminkan kemanusiaan. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa kasus tersebut merupakan sebuah masalah kebudayaan, dan untuk mengatasinya, maka hadirlah proyek kemanusiaan ini sebagai solusi dari masalah tersebut. Sebenarnya Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang mengenai perlindungan hewan untuk mencegah perlakuan kasar, penelantaran, dan penyiksaan terhadap hewan, serta mempromosikan kesejahteraan hewan secara umum. Meskipun sudah ada aturan hukum mengenai perlindungan hewan di Indonesia, namun sejumlah masyarakat masih belum mengindahkan dan melaksanakan aturan tersebut, terutama mengenai hewan jalanan seperti kucing dan anjing.
Karena hal itu, terbentuklah beberapa komunitas pecinta hewan jalanan yang memberikan perlindungan rumah, perawatan, dan kesejahteraan bagi hewan jalanan. Salah satu komunitas peduli hewan jalanan ternama di Indonesia yaitu Rumah Singgah Klau yang telah menampung lebih dari 1.500 ekor kucing jalanan serta 120 ekor anjing jalanan. Mereka juga membangun beberapa shelter yang juga menampung sejumlah hewan jalanan. Aksi peduli ini sangat membutuhkan biaya yang cukup besar. Karena itu, mereka membuka donasi bagi para donatur yang ingin membagikan sebagian rezeki mereka untuk biaya shelter itu. Walaupun demikian, biaya donasi ini terkadang tidaklah cukup dikarenakan biaya kebutuhan yang tinggi, tetapi kekurangan donatur untuk berdonasi. Dan hal ini juga dirasakan oleh shelter atau rumah penitipan atau rumah perlindungan hewan jalanan lainnya. Dikarenakan itu, kegiatan kemanusiaan ini dibentuk dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mempromosikan dan menambah donatur serta donasi untuk biaya keperluan bagi beberapa shelter atau rumah penitipan atau rumah perlindungan yang ada di Indonesia. Lalu mengenai pelaksanaan proyek kemanusiaan ini, kami telah melakukan penyebaran brosur di beberapa fakultas yang ada di Universitas Negeri Padang ini. Kami menemui dan membagikan brosur ke beberapa mahasiswa di setiap fakultas yang kami datangi. Tidak hanya sekedar membagikan, kami juga menjelaskan mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan dari pelaksanaan proyek kemanusiaan ini. Harapan kami mengenai hasil kegiatan ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang telah kami bagikan brosur kepada mereka benar-benar telah menjadi seorang donatur yang mendonasikan sebagian rezeki mereka untuk shelter atau rumah perlindungan hewan jalanan yang kami terangkan dan tampilkan di dalam brosur tersebut. Sekian laporan dari proyek kemanusiaan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah berdonasi untuk proyek kemanusiaan ini. Sekian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.